paket ekonomi 2025 resmi diluncurkan. Formulanya sederhana tetapi penuh janji 845, 8 tahun ini, 4 tahun depan gitu ya. Dan 5 lagi berikutnya. Ada 4 strategi eksekusi, 5 target besar. Ambisinya tuh tidak main-main, menciptakan jutaan lapangan kerja, melecut pertumbuhan, mengurangi pengangguran, dan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia. Namun pertanyaannya, mampukah stimulus ini bisa benar-benar jadi jalan ninja buat ekonomi Indonesia atau hanya jadi paket kebijakan yang misalnya manis di kertas tapi memang sulit implementasinya dan sulit dibuktikan di lapangan. Nah, inilah saatnya kita akan nakar bersama gitu ya efektivitas paket ekonomi 845 ini, dan juga kita akan baca peluang, kita lihat resikonya seperti apa, kita lihat gimana sih sentimen mengenai paket ini dari mata investor, pasar global, dan tentu saja di kesempatan kali ini saya sudah bersama teman saya, teman-teman kritis redaksi CNBC Indonesia sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Mike dan juga Mas Iqbal, Managing Editor CNBC Indonesia. Sore, Mas dan Bapak sekalian, terima kasih telah bergabung di Editor's View 845. Nah, Mas Michael gimana nih Mas, pertama kali mendengar paket stimulus ini? Iya, karena nggak tahu sekarang jadi serba angka gitu ya. Sampai tapi paket, catchy sih. Iya, 845 gitu. Terus kalau kita lihat kebijakannya sebenarnya udah disounding ya beberapa waktu lalu ya. Dan ini sepertinya terlihat memang untuk jangka pendek gitu. Karena kalau kita lihat kuartal 3 dan kuartal 4 memang pemicu pertumbuhan ekonominya tidak sebesar kuartal 1 gitu. Dan untuk menjaga ekonomi tetap di kisaran 5% butuh stimulus lah. Cuman yang kali ini memang terlihat berbeda ya, tidak seperti di kuartal sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan banyak sekali insentif, terus ada diskon listrik juga, diskon tarif, ada diskon tarif, tol dan lain-lain gitu. Kalau sekarang ini cukup variatif dan lebih mengutamakan ke lapangan pekerjaan gitu. Mungkin sepertinya pemerintah cukup concern karena melihat banyak sekali lulusan SMA D1, D3 ya, ataupun kuliah gitu yang sekarang kesulitan mencari pekerjaan. Karena realitanya kalau kita lihat kan banyak sekali job fair yang dibanjiri masyarakat yang belum dapat pekerjaan gitu. Dan kalau kita lihat memang ini untuk jangka pendek ya, untuk memacu pertumbuhan di kuartal 4 dan di 2026 tentunya. Oke, ini kalau kita pantau bersama ya, 8 program akselerasi di 2025, program magang lulusan perguruan tinggi, terus ada juga perluasan PPh 21 DTP untuk bekerja di sektor terkait pariwisata. Mas Iqbal, ada juga bantuan pangan 10 kg beras selama 2 bulan, bantuan iuran JKK dan JKM, pekerja bukan penerima upah, padat karya tunai, program manfaat layanan tambahan, percepatan deregulasi PP 28, dan program perkotaan meningkatkan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi. Sasaran-sasarannya, menurut kamu gimana Mas? Kalau saya sih melihatnya ini memang tadi ya, sepakat dengan Michael, ini untuk jangka pendek dan menjaga daya beli jadi masyarakat juga sebenarnya. Walaupun memang pasti akan ada pertanyaan juga gitu. Misalkan kok nggak ada nih buat manufaktur misalkan. Itu yang paling kita tahu, sering kita beritakan juga kan, ada PHK di sana, PHK di sini. Tapi saya nggak tahu, mungkin nanti akan ada lagi paket-paket yang selanjutnya. Tapi untuk menjawab yang apa namanya dalam jangka pendek memang ini yang diperlukan, karena memang ke depan udah September ya, ternyata Oktober, November, Desember paling kita bisa berharap di Nataru, tapi biasanya efeknya ke GDP juga nggak terlalu besar. Jadi saya melihat apakah sudah pas nih Mas diluncurinnya di September ini benar-benar awal dari kuartal 4 ya? Iya, awal kuartal 4 gitu. Gimana, pas nggak di? Ya mungkin efeknya baru akan kita lihat lah nanti di Oktober ya. Karena program-program ini dari yang dulu-dulu kan juga ada paket ya. Yang jadi permasalahan adalah implementasi kan sebenarnya. Bagaimana setelah paket ini diluncurkan, teknisnya seperti apa? Misalkan PPh apa namanya untuk UMKM misalkan, itu kan sampai 2029 misalkan. Itu sebenarnya kabar yang sangat baik ya pasti buat teman-teman UMKM. Nah, tinggal nanti peraturan teknisnya di OJK apakah udah ready atau di Kemenkyu seperti apa. Itu yang biasanya selalu jadi isu sih. Jadi lagi-lagi abis ini regulasi, setelah udah regulasinya udah jelas gitu, tata administrasinya, baru implementasinya. Betul. Ya. Nah sekarang mengenai implementasi dan administrasinya, dari segi kebijakan fiskal, insentif, apa yang menurut Anda sudah tepat dan mana yang masih perlu diperbaiki nih? Kalau dari yang saya lihat sih, saya menekankan sebenarnya di manufaktur ya, tadi saya sempat bincang juga dengan Michael, karena yang padat karya gitu ya paling, Mas ya? Sebenarnya yang paling butuh bantuan untuk saat ini. Kita bicara tadi ada juga sempat singgung ya soal misalkan tekstil, produk tekstil, sepatu dan lain-lain. Itu yang paling
apa namanya, sebenarnya mereka tuh butuh insentif gitu. Cuman saya tidak melihat itu di sini gitu. Tapi mungkin ada prioritas lain ya, misalkan soal bantuan pangan 10 kg itu kan, beras 10 kg itu kan bagi masyarakat bawah itu sangat penting ya. Apalagi di tengah. Dia akan menjaga disposable income mereka yang digunakan itu paling pasti. Untuk makan. Kemudian misalkan juga jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja untuk teman-teman ojol dan kurir itu kan kita tahu juga sekarang banyak tenaga kerja di sana. Yang selama ini mereka juga bekerja mungkin tanpa ada perlindungan. Jadi pemerintah mau mencoba menggait ya mungkin beberapa menyelamatkan atau memberi bantalan di beberapa bantalan lini. di lower ya, lower dan middle lower.